اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا للجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita takzimi, kita doakan semoga panjang umur para al-mukaramun Buya yang hadir di depan kita semuanya. Kita doakan betul-betul semoga diberikan kesehatan untuk senantiasa membimbing kita semuanya, para juniornya, di dalam rangka melanjutkan misi dari sanad-sanad keilmuan tadi yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, Pak Profesor Dr. Abdul Samad LC, yang saya hormati Gubernur Riau Adinda Abdul Wahid. Saya mohon maaf 3 kali diundang, baru kali ini sempat datang. Kenapa kami menunda? Karena saya ingin bermalam beberapa malam di Pekanbaru ini, di Riau ini, selain untuk menjumpai keluarga besar dan juga untuk belajar kepada para buya, juga dengan sahabat-sahabat yang banyak di Pekanbaru ini. Yang saya hormati ketua dan anggota DPR yang hadir pada kesempatan ini, anggota DPD, tentu yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan guru kita bersama, Profesor Abdul Samad. Ya, kebanggaan kita semua, bukan hanya kebanggaannya Provinsi Riau. Forkopimda Provinsi Riau yang hadir bersama kita semuanya pada kesempatan ini, dan wabil khusus tentu para pimpinan MTI PP Perti seluruh Indonesia, karena saya yakin ini juga direlay atau di Zoom, sehingga yang hadir pada acara ini bukan hanya kita dalam ruangan ini, tapi juga mungkin seluruh dunia yang mengikuti YouTube kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, tarbiyah itu seakar kata dengan Rabbun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 2 kapasitas, dirinya sebagai ilahun dan dirinya sebagai Rabbun. Jadi Allah menampilkan dirinya di dalam Asmaul Husna, sebagian tampil dalam bentuk dirinya sebagai ilah yang menampilkan sifat-sifat uluhiyahnya, sifat-sifat struggling, apa itu ya, struggle, sifat-sifat maskulin, kekuatannya. Nah, itu nanti kita sebut sebagai sifat-sifat uluhiyah. Tapi juga Allah menampilkan dirinya sebagai Rabbun yang memiliki sifat rububiyah. Rububiyah itu dari kata Rabbun, memelihara, mengasuh. Kalau di dalam lisan Arab itu kan ada 5 pengertian Rabbun, termasuk at-takbir. Jadi penekanannya pada aspek
Nurture itu feminin, kelembutan. Nah, rupanya Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam Asmaul Husna lebih menekankan dirinya sebagai Rabbun, baru Ilahun. Kita lihat di dalam Asmaul Husna 99 itu 80% adalah sifat-sifat rububiyah, hanya sekitar 20% sifat uluhiyah. Bahkan sifat rububiyahnya itulah yang paling sering berulang. Lembaran-lembaran Quran dipenuhi dengan dirinya sebagai Rabbun. Contohnya sifat Rahim, rahmat rahimiyahnya itu 114 kali terulang di dalam Al-Quran. Rahmat Ar-Rahman, rahmaniyahnya terulang 57 kali di dalam Al-Quran. Dan hanya satu-satunya konsep basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang di dalam kitab-kitab tasawuf ada hadis yang sering dikutip bahwa kalau semua kitab suci itu dipadatkan, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Maka itu disebut Ummul Kitab atau Ummul Kutub. Kalau 6.666 ayat dalam Al-Quran itu dipadatkan, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Sampai di situ ada hadisnya. Tapi ada ulama tafsir Syari menarik lagi bahwa kalau itu dipadatkan lagi, pemadatannya adalah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan intinya basmalah itu adalah Ar-Rahmanir-Rahim, yang biasa disebut dengan Ummul Asma. Induknya semua nama-nama Allah menyimpul pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama dalam bahasa Arab, yaitu rahim. Rahimah itu artinya apa? Cinta. Jadi kalau 6.666 ayat itu dipadatkan menjadi hanya satu kata di dalam ya, itu hanya satu, yaitu cinta. Jadi kalau kita mengajarkan Al-Quran, seharusnya kita mengajarkan cinta ya. Mengajarkan agama, kita mengajarkan cinta. Jangan-jangan kalau kita mengajarkan kebencian, justru itu tidak mengajarkan agama itu sendiri. Itulah tarbiyah, fakultas tarbiyah, seakar kata dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Bandingkan dengan sifat-sifat uluhiyah. Memang Allah juga al-muntaqim, maha pendendam. Memang Allah al-mutakabir, maha angkuh dan sombong lah, kira-kira seperti itu. Al-Jabbar, pemaksa. Tetapi hanya masing-masing terulang satu kali di dalam Al-Quran. Tidak ada Bismillahil-Qahhar wal-Jabbar, tidak ada Bismillahil-Mutakabir wal-Muntaqim. Yang ada 114 kali dalam Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada satu surah yang tidak pakai basmalah, tapi isinya surah itu adalah hampir semuanya peperangan. Maka itu surah At-Taubah tidak diawali basmalah, tetapi kuota basmalahnya itu tetap ada, diwakili di dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kehadiran Perti, Bapak Ibu sekalian, sangat kita perlukan, terutama bangsa Indonesia. Saya setuju dengan apa yang disampaikan guru kita tadi, bahwa kebangkitan Perti ini harus dalam arti Perti yang sesungguhnya. Saya juga mempelajari historis Perti yang juga seperti disampaikan oleh Adinda yang sekaligus guru
ini satu persoalan besar sekarang ini, karena dunia kependidikan kita itu seolah hanya mengerucut pada satu sumber ilmu saja yang bisa disebut dengan deduksi akal, reason deduction. Jadi reduksi apa artinya itu? Natijah akliyah saja yang kita anggap sebagai sains. Segala sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, kullu mala, semua yang tidak bisa di yutat, apa itu, kullu mala yutat bil aql, itu bukan ilmu, it's not science. Karena itu ini perlu kita bangkitkan kembali kajian-kajian turat kitab kuning di Perti ini. Saya sangat mendukung kalau seandainya Perti mau membangkitkan message yang dibawa oleh kitab-kitab turat kita. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi kitab-kitab modern dan lantas meninggalkan kitab turas, karena modern itu bisa juga dalam bahasa Arab itu mirip dengan modern. Modern itu merusak. Modern bahasa Inggris, modern bahasa Arab kebalikannya. Modern itu merusak. Darurat. Iya. Sumber-sumber keilmuan di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab turas. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi penelitian saya bahwa itu ada 5 sumber keilmuan kita dalam Islam, sedangkan sumber keilmuan sekuler itu hanya 1, deduksi akal. Dan mari Perti mengangkat yang 4 yang selama ini hampir terkubur di dalam epistemologi keilmuan kita. Sumber keilmuan Islam itu di samping akal, deduksi akal, kita ada wahyu, divine knowledge. Wahyu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin betul 100%, maka itu disebut hakul yakin. Kemudian juga tentu ada hadis. Di samping wahyu, kita masih ada sumber keilmuan lain yang disebut dengan ilham, divine knowledge juga, ilmu Allah juga, tetapi ya kadarnya ya mungkin sekitar 95%, tergantung syekh yang mendapatkan ilham itu. Maka itu ainul yakin. Dan ada juga ta'lim, ya, pembelajaran normal biasa melalui proses ta'limul muta'alim, itu juga mendapatkan divine knowledge, tapi mungkin ilmu yakin ya 80% kebenaran. Nah, jadi dalam dunia pendidikan modern, wahyu, apakah itu Quran atau hadis, itu sudah mulai terpinggirkan, digantikan, digusur oleh pendekatan-pendekatan kuantitatif, hasil-hasil survei dan sebagainya. Jadi ini perlu kita selamatkan kitab-kitab turat ini, karena inilah yang mampu mencerahkan kita semua. Ya, jadi selain wahyu, Quran dan hadis di situ juga ada ilham. Ilham ini sangat penting dalam dunia pesantren, Perti, dan kita semuanya. Mengingkari ilham itu sama dengan mengingkari Al-Quran. Berapa kali kata ilham di dalam Al-Quran? Itu bukti pembenaran bahwa ilham itu sebagai sumber keilmuan juga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian ada lagi sumber keilmuan lain dalam kitab turat, yaitu
Mimpi. Sayang sekali mimpi ini sama sekali terbuang dalam dunia epistemologi modern, termasuk oleh UIN sendiri. Dari mana dapat sumber? Oh, tadi malam saya bermimpi. Itu pasti nggak lulus. Kenapa mimpi itu tidak ada artinya? Padahal dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian itu kan ada 5 macam mimpi. Ada hilmun. Ya, hilmun itu kan penentu akhir baliknya seorang anak laki-laki. Mimpi bahasa itu bahasa Arabnya hilmun. Tapi ada lagi mimpi yang lain yang disebut manamat. Manamat itu betul-betul tidur dapat mimpi, tapi itu mimpinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isyarat. Inni ara fil manami anni athbabtu fanzur madza tara. Qala if'altu mar satajidni insyaallah minas sabirin. Ya. Ini mimpinya Nabi Ibrahim. Aku melihat dalam mimpiku. Aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Sebagai anak cerdas Nabi Ismail. Walaupun ada hadis yang mengatakan Nabi Isa. Ya. If'altu mar satajidni insyaallah minas sabirin. Ya. Nabi Ismail itu paham bahasa. Karena redaksi yang digunakan Al-Quran inni arafil manami, bukan inni arafil hilmi. Jawabannya if'altu mar satajidni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau menjumpai anakmu bersabar. Nah, jadi kalau kita mengingkari mimpi, gugurlah kewajiban kita berkorban. Karena dasarnya itu mimpi. Ada mimpi yang lain yang disebut dengan ru'ya. Ru'ya itu antara tidur dan tidak tidur. Kalau dalam ilmu neurologi ada beta. Beta itu konsensus kesadaran kita itu 24%. Kalau dalam komputer neurologi itu bisa dilihat. Turun alfa itu 12%. Kemudian theta itu sekitar 7%. Kemudian delta itu tidur tuh sekitar 2 atau 3. Kalau dead itu mati, lulus 0 itu. Nah, theta ini antara tidur dan tidak tidur, di situ ada divine knowledge. Ini disebut dengan ru'ya. Apa contohnya dalam Quran? Inni ra'aitu ahda asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala la taqsusir ru'yaka. Nabi Yusuf bermimpi di sini. Ayah, saya bermimpi melihat ya, ada asyara kawkaban, ya, 11 planet, 11 bintang, termasuk bulan matahari, semuanya sujud kepada. Kata ayahnya Nabi Yakub, la taqsusir ru'yaka, jangan expose mimpimu nak. Itu ru'ya di situ. Itu juga benar. Ya. Ada lagi mimpi dalam bentuk waqi'iyah. Ini para buya kita di sini seringkali mengalami apa yang disebut dengan waqi'iyah. The power of feeling, kekuatan feeling. Biasanya itu sebelum kejadian di keesokan harinya, para orang tua kita di sini sudah diberikan isyarat. Ya. Itu waqi'iyah. Dan ada surah Al-Waqi'ah. Dan ada mimpi yang mirip mimpi, tapi sebetulnya itu bukan mimpi. Itu yang disebut dengan mukasyafah. Mukasyafah itu appearance, apa namanya itu ya, mukasyafah tersingkap. Ya. Jadi orang yang sudah sampai ke makam yang lebih tinggi itu tidak bisa dibohongi. Coba kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dibahas oleh guru kita tadi. Ya. Ada satu contoh di situ.
ada murid baru masuk, seorang santri baru ini masuk, duduk bersama dengan teman-temannya di depan. Tiba-tiba syekh atau guru mursyid marah, kamu kurang ajar, keluar kamu. Jadi murid-murid lain kaget, loh kenapa ini disuruh keluar? Ini tahu ini masjid, kamu jorok kotor. Anak-anaknya, yang lainnya pada bingung, loh ini kan nggak ada gerakannya apa-apa, nggak nakal, nggak goyang-goyang. Keluar. Akhirnya anak baru itu keluar. Penasaran murid yang lain, ini dalam Ihya Ulumuddin ada konfirmasi, guru, syekh, kenapa disuruh keluar? Itu pikirannya itu kotor banget. Masa isi kepalanya begitu dalam masjid ya, dikejar, kamu mikir apa sih tadi? Ya saya yang salah. Saya bayangkan pacar saya, teman dekatnya di sebuah hutan, dalam sebuah tempat yang sepi, dia melakukan hubungan di situ. Walaupun itu imajinasi, tapi syekhnya tahu, yaitu waqi'iyah, itu bisa juga mukasyafah. Guru-guru kita terdahulu itu punya kemampuan untuk itu. Kayak Nabi minta nasihat, ya Rasulullah saya minta nasihat. Oh ya, la taqtab. Iya saya tahu, ya Rasulullah minta nasihat yang apa? Ya la taqtab, jangan marah. Apalagi Rasulullah, la taqtab, nggak ada yang lain, nggak ada, cukup. Jadi Nabi tahu bahwa itu orang itu tukang marah, dan begitu dia berhenti untuk marah, dia menemukan apa yang dia cari. Jadi kekuatan tarbiyah itu ada dalam mengadopsi hal-hal seperti ini. Jadi jangan kita hanya mengambil pengetahuan dari pendidikan formal guru gitu ya. No. Dalam ilmu ketarbiyahan, orang itu bukan satu-satunya guru. Ada yang guru disebut dengan impersonal teacher, guru yang bukan orang. Banyak dalam Quran kan Bapak Ibu. Surah Al-Qasas ayat 30. Di situ Nabi Musa diajari oleh pohon. Pohon itu tumbuh dari Al-Buq'atil Mubarakah. Ada 2 ayatnya itu. Di Buq'ah Mubarakah, lembah yang suci itu, ada perintah fakhla'na 'alaika, jadi buang lepas sandalnya kalau lewat situ. Jadi ini memang ada semacam tempat-tempat khas Feng Shui kalau dalam bahasa Cina itu mungkin. Sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama tempat, tapi salat di Mekah ya, itu 100.000 lebih utama ke sini. Sama-sama tempat, sama-sama waktu ciptaan Allah, tapi bulan Ramadan Lailatul Qadar berlipat-lipat ganda. Jadi memang ada tabakat ada tingkatan-tingkatan. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang yang ngerti filosofi dan tasawuf tarbiyah. Saya mohon praktik menghidupkan seperti ini. So, ini sangat Ahlus Sunnah. Bapak Ibu sekalian. Jadi gurunya Nabi Musa pohon, ayat Musa, ana rabbukum, aku adalah Tuhan. Disitulah dia diajari di pohon itu. Tangkainya dijadikan tongkat. Itulah nanti yang menelan ular-ularnya tukang sihir. Tangkai kayu itu pun juga dipakai remote control membelah laut itu. Ya. Jadi pohon itu jangan memandang enteng Bapak Ibu sekalian. Tempat itu juga ada tempat. Dan ini ilmu-ilmu Tuhan. Ibnu Arabi di depan Ka'bah penasaran dengan sebuah hadis 100.000 kali. Apakah
pelataran Ka'bah atau batas tanah haram. Ya. Dia bertafanus, kontemplasi. Akhirnya dia berjumpa dengan roh Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, saya bingung apakah yang dimaksud hadis Nabi itu 100.000 lebih utama pelataran Ka'bah atau batas tanah haram. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, waktu hidup Rasulullah ketika menjelaskan hadis itu saya ada, dan dia menjawab bahwa 100.000 itu bukan hanya pelataran Ka'bah tetapi batas tanah haram. Ya. Coba kita lihat berapa ratus tahun setelah Abu Bakar wafat, tapi masih bisa berkomunikasi dengan juniornya, bahkan tidak muasrah, tidak lihat juga antara Al-Ghazali dengan Muhyiddin Ibn Arabi. Ini bisa kita lihat di dalam Futuhatul Makkiyah jilid 1 di bagian awal, itu saya lupa karena versi saya itu ada 6 jilid, ada versi 4 jilid Futuhatul Makkiyah. Jadi itu alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Wa ulimna man, aku diajari oleh guru-guru. Itu qalatin namlah. Jadi banyak sekali. Nah, tarbiyah yang sejati bukan cuma satu pintu masuk untuk mendapatkan ilmu yang disebut dengan deduksi akal, seperti teorinya epistemologi modern sekuler itu. Nah sekarang kita lihat Imam Al-Ghazali ditanya oleh muridnya, ya Syekh, ada beberapa hadis yang saya tidak pernah baca di dalam Ihya Ulumuddin. Ta'ala, sini nak. Saya tidak pernah menulis sebuah hadis di dalam Ihya tanpa konfirmasi dulu kepada Nabi. Ya Rasulullah, benar enggak engkau pernah mengatakan hadis ini? Sebelum Nabi mengangguk pertanda iya, maka saya tidak menulis hadis itu dalam kitab Ihya, masterpiece-nya di antara 13 buku Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin dalam biografinya itu ditulis di atas menara masjid Damaskus yang sampai hari ini 7 orang azan setiap salat 5 waktu di masjid. Ya. 240 hadis dalam Ihya Ulumuddin kurang lebih. Berarti 240 kali Imam Al-Ghazali berjumpa dengan Rasulullah. Ada hadisnya kan? Man ra'ani, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, akulah sesungguhnya yang dilihat. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis, wajahku, kata Rasulullah. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi Ibn Arabi misalnya bermimpi, ada muridnya begini, ya Syekh, aneh buku ini, hari ini saya baca redaksi yang sama, besoknya saya baca redaksi yang sama lagi, lain inspirasinya muncul, seperti mata air yang tidak pernah kering. Oh, itu bukan buku saya nak, kata Ibn Arabi. Itu mimpi berjumpa Rasulullah, dikasih buku hadal kitab Fususul Hikam. Itu bisa kita lihat di dalam biografinya Ibnu Arabi yang ditulis di dalam salah satu syarah di antara 12 syarah yang saya pernah baca, Fususul Hikam. Ambil kitab ini, Fusus Hikam. Apa itu fusus? Fusus
ya kayak ring tempat membungkus permata itu namanya fasul khusus. Al-hikam permatanya itu hikam, jadi khususul hikam. Baca Jami' Karamatul Awliya Yusuf Nabhani itu 2 jilid itu. Baca ensiklopedia wali yang lain. Padahal kalau kita baca buku-buku yang diterbitkan buku-buku Syiah itu ya banyak sekali ya pengalaman spiritual mereka itu belajar terhadap orang yang sudah wafat. Imam Syafi'i sendiri kan, bacalah cerita-cerita tentang Wali Songo. Demak itu ada tempat diskusinya Imam Wali Songo. Kelap nggak ada lampu, tapi diskusinya baru sesekali ketawa-ketawa. Lawan diskusinya orang yang sudah wafat, lawan diskusinya dengan orang yang ada di Mesir, itu komunikasi telepatis, komunikasi batin itu. Itu tradisi keilmuan dahulu di dalam kitab turas. Percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian? Nah, saya studi banding karena disiplin saya ilmu tafsir. Saya ke Sudan, saya ke Mesir, saya ke Syria, di beberapa tempat. Sampai ke Kuh karena saya ingin mendalami tafsir Al-Mizan, satu-satunya tafsir Syiah yang sangat familiar dengan dunia Sunni. Hampir semua ulama besar kita di Jawa itu ya, itu memiliki kitab tafsir Al-Mizan Syekh Tabatabai. Kenapa? Karena apa ya? Mungkin satu-satunya ulama terbesar Syiah mengutip hadis Abi Hurairah. Ya, biasanya kan Syiah tidak suka Abi Hurairah itu. Dan dia juga kagum terhadap Bukhari Muslim. Jadi maka itu diterima di dalam dunia Sunni. Saya datang jam 12 malam di Qum, ketemu anak kandungnya Syekh Tabatabai dan ketemu juga murid kesayangannya di antara 10 murid takhasusnya. Saya tanya, dan saya diperlihatkan kamarnya Syekh Tabatabai itu. Saya belum pernah, saya tadi Adinda Profesor, di mana ada tempat suluk di sini ditunjukin. Insya Allah saya tadi ingin sekali ditemani oleh Profesor untuk datang ke suluknya Buya. Orang yang tidak pernah masuk ke dalam suluk, ya saya nggak ingin mengatakan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya tanya apa yang aneh daripada Syekh Tabatabai? Oh banyak, antara lain begini, kami pernah membahas satu ayat, Syekh Tabatabai juga tidak bisa memberikan penjelasan. Akhirnya kami diberikan PR, Anda 10 orang coba cari studi di beberapa tafsir, siapa tahu ada penjelasan dari ayat ini. 1 minggu dikasih kami tempo Pak, belum sampai salat subuh ada pesan, nanti sesudah salat subuh kumpulkan teman-temannya ya. Jadi kami kumpul 10 orang sesudah salat subuh, belum sampai 24 jam. Nah, dia menjelaskan tentang ayat yang tadi malam itu tidak bisa dijelaskan. Setelah pelajaran selesai, saya tanya, ya Syekh, dari mana dapat sumber seperti ini? Lalu dia tunjuk, saya tadi malam kan di jendelanya itu Syekh Tabatabai. Jadi tempat menulisnya itu bukan pakai kursi, duduk sila tapi ada mejanya, nyandar menghadap ke jendela, dan di depan jendelanya itu ada pohon besar, ada tangkainya menjulur ke depan jendela itu. Tadi malam saya diajarkan penjelasannya ayat ini oleh ranting pohon ini. Percaya atau enggak? Di Amerika epistemologi sekolah itu nyigau itu, tapi sangat masuk akal, tafsir itu ada. Jadi Bapak sekalian, cerita-cerita seperti ini ada dalam kitab Tuhan. Mari kita hidupkan ilmu laduni yang sekarang dikubur oleh metodologi sekularisme. Mengingkari ilmu laduni sama dengan mengingkari surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Jadi ada kan meladunia ilman di situ. Banyak sekali kalau kita baca kitab turas, keajaiban-keajaiban. Orang yang belajar kepada orang yang sudah wafat, Masya Allah, banyak sekali Bapak.
Alangkah miskinnya seorang santri, seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Ya. Belajar kepada Nabi. Ya. Makanya itu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kalau orang paham bahasa Arab ya, komunikasi kita dengan Nabi itu ya, kenapa penceritaan Nabi dalam Al-Quran itu sangat dominan menggunakan fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Orang lain menggunakan fi'il madhi kan? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu komunikasinya itu, khitabnya itu mudhari'. Apa misalnya? Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu kan mudhari' semua itu. Sebagaimana Allah telah mengutus rasul di antara kalian. Yatslu itu tala yatslu fi'il mudhari' itu kan. Fi'il mudhari' itu apa maksudnya? Itu sama dengan present continuous tense di dalam bahasa Inggris, itu tensesnya itu ya. Jadi sekarang dan akan datang. Berarti Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya bisa membacakan ayat pada waktu hidupnya, tetapi juga setelah wafatnya pun juga masih bisa membacakan ayat-ayat. Iya kan? Wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitaba. Ini juga penting Bapak. Dalam metode turas yang paling penting adalah tazkiyah dulu baru ta'lim. Wa yuzakkikum baru wa yu'allimukum kitab wal hikmah. Jadi tazkiyah, pensucian batin, pensucian diri dulu, baru kita melakukan proses ta'lim. Nah sekarang CBSA, metode sekuler, cara belajar siswa aktif itu accelerated learning, itu percepatan akses pendidikan, semua digunting, doa-doanya juga jangan dipakai, habisin waktu. Padahal itu kan substansial. Tazkiyah dulu baru ta'lim. Makanya itu kalau kita mau mengajar dan diajar itu, kita juga ada ayatnya kan, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallah. Janganlah kalian mengkonsumsi sesuatu sebelum membaca basmalah. Menurut tafsir Ibnu Ajibah, mau terima atau tidak, itu dalam tafsir ayat ini dia katakan bahwa makanan itu ada dua macam. Makanan lahiriah seperti nasi kotak itu mengenyangkan perut, tapi juga ada makanan rohani seperti ilmu yang disampaikan oleh guru kita tadi, Profesor Abdul Samad. Itu makanan rohani mengenyangkan otak, mengenyangkan batin. Baik makanan lahiriah maupun makanan rohani, harus kita mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kan kita hanya mengajari anak dan cucu kita itu, baca basmalah dulu nak sebelum makan. Tapi membuka buku, masuk pelajaran, udah. Bagaimana bisa berkah ilmu pengetahuan itu kalau nggak ada basmalahnya? Bagaimana bisa berkah makanan itu tanpa basmalah? Begitu pentingnya basmalah itu. Hadis Nabi, kalau lupa baca basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim akhir itu. Ibnu Ajibah juga menambahkan, jangan asal komat kamit mulutnya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada tata cara membaca basmalah. Hadirkan yang punya nama di hadapannya, baru khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim, baru makan. Ini pendidikan Tuhan. Jadi ada tazkiyah baru ta'lim. Jangan langsung mengajar tanpa ada pembersihan, pensucian diri. Seorang guru ya, lihat di dalam Ihya Ulumuddin ya, syurutul murid itu ada 6 ya. Tapi syurutul mu'allim itu ada 12 ya kan, luar biasa. Salat tahajud dulu, ya Allah, hajat besok saya mengajarkan kitab Thaharah terhadap anak-anak saya. Sebelum pergi ke sekolah, salat duha dulu, ya Allah sebentar saya mengajar, beri berkah. Sebelum masuk kelas, baca surah Al-Fatihah. Masuk di kelas sebelum mulai, nak mari kita berdoa dulu. Bagaimana enggak berkah?
nggak ada laboratoriumnya tuh, nggak ada touchable seperti ini, papan tulis bahkan kapur, tapi berkah. Itulah yang melahirkan guru Profesor Samad. Bukan hasil touchable, tapi hasil kapur ya, Adila ya dulu ya, sama. Subhanallah. Jadi kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, itulah nanti akan menembus batinnya anak kita. Kalau spontanitas ya, masuk di telinga kanan, keluar nilainya cum laude, tapi makin pintar makin kurang ajar. Itulah anak-anak didik modern. Anak pesantren insya Allah beda Bapak Ibu. Inilah bedanya antara sekolah dengan madrasah. Kementerian Agama punya madrasah, tempat lain punya sekolah. Kalau di madrasah pondok pesantren mencari ilmunya Tuhan Allah, di sekolah lain mencari ilmunya guru. Metodologinya beda. Mencari ilmunya guru baca perpustakaan, udah bayar SPP udah selesai itu, ijazahnya tamat. Ijazah di dalam tradisi turas itu bukan sekedar ijazah begini, enggak. Ijazah itu buku. Ya. Ijazah itu bukan satu lembar dalam tradisi kitab turas. Ijazah itu buku sanad. Dan kita tradisinya tidak bisa mengajarkan satu ilmu tanpa ada sanad. Maka itu saya ada masalah mengajarkan beberapa kitab turas. Misalnya Ihya Ulumuddin, saya nggak punya ijazah. Saya ke Sudan, saya ke Syria. Siapa yang punya sanad Ihya Ulumuddin? Nggak dapat. Di Mesir ada, tapi orangnya keluar, pulang. Saya pulang ke Sulawesi, Adinda, ketemu, ngeluh saya ke Kiai Haji Muhammad Nur, guru saya bersama Ustaz Yusuf yang ada di sini. Itu ternyata punya sanad, ada ijazahnya, satu buku. Ya, oke, ajarkan. Tapi belum sempat dituliskan, almarhum sudah wafat, jadi saya nggak tahu. Ijazah lisannya sudah ada, tapi belum sempat diterbitkan, dilanjutkan silsilah sanadnya itu, tapi sudah wafat. Cuman saya dinasihati juga oleh kiai-kiai kita, kalau nggak dapat sanad, bacakan surah Al-Fatihah, mu'alif kitab itu, supaya ada pemberkahan, tabarruk. Ini tarbiyah. Mari kita kembalikan tradisi turas dalam tarbiyah. Banyak sekali yang saya ingin sampaikan, tapi Bapak Ibu sekalian, waktu kita sangat terbatas, saya masih harus ke tempat lain. Percayalah bersama dengan guru kita Profesor Abdul Samad, insya Allah beliau budak ilmu itu. Saya hanya ingin menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian, para pengurus perti, binalah perti dengan keikhlasan, tanpa ada pamrih sekecil apapun. Ya. Karena kalau ilmu itu diajarkan dengan tidak ikhlas, Bapak Ibu, itu juga nggak berkah. Yang dimaksud berkah itu adalah bukan banyaknya, bukan besarnya, bukan tingginya, tapi kemanfaatannya. Jadi mari kita mengajarkan anak-anak didik kita dengan filsafat, filosofi 4 kali ikra. Yaqra ma'na biqari, yaqra ma'na biqari, yaqra bismi rabbik. Kemudian masih ada ikra terakhir, yaqra rabbukal akram. Apa arti ikra pertama, kedua, ketiga, dan 4? Itu ada filosofinya, ada tasawufnya, tapi saya tidak sempat. Mungkin Bapak Ibu juga sudah jauh, karena Quran itu juga ada banyak-banyak lembaran, ada 4 lapisnya, ya, ada ibaratnya, ada isyarahnya, ada lataifnya, dan ada haqaiqul Quran. Dan orang yang bisa mencapai haqaiq adalah yang melewati ibarat, isyarat, dan lataif. Bagaimana metodologi untuk mencapai, menembus kedalaman makna batin Al-Quran, itu juga ada yang disebut dengan ilmu huduri, tidak bisa dicapai dengan ilmu husuli. Apa perbedaan ilmu huduri dan husuli? Minta
dijelaskan nanti pada suatu saat oleh profesor kita yang luar biasa, Pak Abdul Samad Adinda kita. Inilah Bapak Ibu sekalian, dengan saya diminta tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan ini berkah. Mari kita membuka seminar ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Bapak, tidak spontanitas. Mari kita ikuti Ibnu Ajibah. Coba kita menghadirkan yang punya nama dalam batin kita, dalam pikiran kita. Baru dengan pelan-pelan kita menyimak Bismillahirrahmanirrahim.